Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kisah Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris dilahirkan dan dibesarkan di Babilonia. Beliau diangkat oleh Allah menjadi rasul sewaktu berusia 28 tahun. Dan beliau termasuk nabi pertama kali yang menerima wahyu secara langsung dari malaikat Jibril sebanyak 30 sahifah yang berisi petunjuk dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Meskipun demikian, ia menjadi nabi dan rasul kedua setelah Nabi Adam. Nabi Idris memimpin umat yang masih termasuk keturunan Qabil. Umat ini pada waktu itu banyak yang rusak akhlaknya, sehingga Allah menunjuk Nabi Idris sebagai nabi dan rasulnya. Allah pun memberikan mukjizat kepadanya berupa kepandaian di segala bidang. Nabi Idris ingin melihat surga dan neraka. Setiap hari, malaikat Ijrail dan Nabi Idris beribadah bersama. Suatu hari, Nabi Idris mengajukan permintaan. "Bisakah engkau membawaku melihat surga dan neraka?" "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaanmu aneh," kata Ijrail. Setelah malaikat Ijrail memohon izin kepada Allah, dibawanya Nabi Idris ke tempat yang ingin dilihatnya. "Ya Nabi Allah, mengapa ingin melihat neraka? Bahkan para malaikat pun takut melihatnya," kata Ijrail. "Terus terang, saya takut sekali kepada azab Allah itu. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Nabi Idris menjelaskan alasannya. Waktu mereka sampai ke dekat neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Penjaga neraka adalah malaikat yang sangat menakutkan. Ia menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang mengerikan itu. Api neraka berkobar dahsyat, dibunyinya bergemuruh menakutkan. Tak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibanding tempat ini. Dengan tubuh lemas, Nabi Idris meninggalkan tempat mengerikan itu. Kemudian Ijrail membawa Nabi Idris ke surga. "Assalamualaikum," kata Ijrail kepada malaikat Ridwan, malaikat penjaga pintu surga yang sangat tampan. Wajah malaikat Ridwan selalu berseri-seri dihiasi senyum ramah. Siapapun akan senang memandangnya. Sikapnya amat sopan, dengan lemah lembut ia mempersilahkan para penghuni surga untuk memasuki tempat yang mulia itu. Waktu melihat isi surga, Nabi Idris kembali nyaris pingsan karena terpesona. Semua yang ada di dalamnya begitu indah dan menakjubkan. Nabi Idris terpukau tanpa bisa berkata-kata melihat pemandangan yang sangat indah di depannya. "Subhanallah, subhanallah, subhanallah," ucap Nabi Idris berulang-ulang. Nabi Idris melihat sungai-sungai yang airnya bening seperti kaca. Di pinggir sungai terdapat pohon-pohon dan batangnya terbuat dari emas dan perak. Ada juga istana-istana pualam bagi penghuni surga. Pohon-pohon buah-buahan di setiap penjuru. Buahnya segar, ranum, dan harum. Waktu berkeliling di sana, Nabi Idris diiringi pelayan surga. Mereka adalah para bidadari yang cantik jelita dan anak-anak muda yang amat tampan wajahnya. Mereka bertingkah laku dan berbicara dengan sopan. Mendadak Nabi Idris ingin minum air di surga. "Bolehkah saya meminumnya? Airnya kelihatan sejuk dan segar sekali." "Silakan minum, inilah minuman untuk penghuni surga," jawab Ijrail. Pelayan surga datang membawakan gelas minuman berupa piala yang terbuat dari emas dan perak. Nabi Idris pun minum air itu dengan nikmat. Dia amat bersyukur bisa menikmati air minum yang begitu segar dan luar biasa enak. Tak pernah terbayangkan olehnya ada minuman selezat itu. "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah,"
Nabi Idris mengucap syukur berulang-ulang. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Tapi ia tidak mau kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat keindahan dan kenikmatan surga Allah. Karena Allah telah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Sedang saya telah merasakan mati. Dan Allah berfirman, dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi mereka itu. Quran Surat Maryam ayat 71. Dan sesungguhnya saya telah memasuki neraka jahanam. Dan Allah juga berfirman, dan sekali-kali mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya surga. Quran Surat Al-Hijr ayat 48. Lantas siapa yang akan mengeluarkanmu? Lalu Allah berfirman kepada malaikat, tinggallah Nabi Idris di surga. Sungguh aku telah menetapkannya bahwa ia termasuk ahli surga.